Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa zuhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'd. Yang sampai kita hormati, kita muliakan pengurus Musalla Al-Falah, yang kita hormati Bapak Ketua RT 24 RW 5 Kelurahan Pandan Jaya, para orang tua kita, para sepuh dan bini sepuh, ibu-ibu, bapak-bapak, Mbah Kakung dan Mbah Huti, para pemuda, adik-adik yang saya cintai, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu sehat sedoyo? Bapak sehat ya? Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di malam yang berbahagia ini kita dipertemukan di tempat yang mulia, di tengah-tengah merebaknya virus corona. Mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-ibu yang hadir pada kesempatan ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa tuhrina wa maulana Muhammad. Mudah-mudahan kita semua di yaumil kiamah nanti diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita sama-sama mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa pula kita berdoa kepada Allah, ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Ya Allah, sampaikanlah maksud kami
Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang punya niat, yang punya cita-cita, yang punya azamnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang anak-anaknya sedang sekolah, yang anak-anaknya di pesantren, yang cucunya di pesantren, mudah-mudahan dicapaikan cita-citanya, jadi anak-anak yang cerdas dan menjadi anak yang soleh dan soleha. Ibu-ibu yang punya cita-cita ke tanah suci, mudah-mudahan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak yang belum punya menantu, mudah-mudahan kalau anaknya sudah gadis cepat punya menantu. Bapak-bapak yang cita-cita nikah lagi, apa tadi? Amin. Cukup satu saja, mudah-mudahan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena doa adalah salah satu senjata umat yang beragama Islam. Kalau ada orang yang mengaku agama Islam tur orang tahu dungo, berarti dia nggak punya senjata. Lah kira-kira ibu-ibu kalau ke ladang, bapak-bapak nang kebun arep dodos, orang duit dodos terus piring. Kira-kira dapat buah apa enggak? Enggak. Bapak pergi ke kebun, orang dua egrek, artinya nanti Pak manen. Lah manen orang gawa egrek, lah manen orang gawa dodos. Terus kira-kira gimana? Jadi doa itu adalah senjata orang yang beriman. Kalau ada orang yang tidak pernah berdoa, maka dia tidak punya senjata. Senjata untuk apa? Senjata untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu berdoa kepada Allah. Yang suaminya jauh merantau mencari nafkah, ibu tukang doa. Ya Allah, selamatkanlah suamiku ya Allah. Mongko nek mulih kok gawa duit sakarung. Ini doa. Doa itu orang yang duit sakarung. Ini mustahil. Boleh. Namanya kita berdoa kepada Allah sebagai senjata bagi kita. Maka orang yang tidak pernah berdoa kepada Allah sama saja dengan orang yang sombong. Dia mengaku Islam tapi tidak pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu doa, Bu. Ada dapat musibah doa. Pingin disampaikan cita-citanya doa. Doa itu nggak perlu pakai bahasa Arab. Sakisone ibu-ibu, bapak-bapak. Lah Pak Ustaz, doa kan harus pakai hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Mesti ngoten niku, enggak perlu. Kuncinya yang pertama doa itu memuji Allah. Yang kedua sholawat kepada Rasulullah. Saya yakin ibu-ibu bapak-bapak sekalian itu bisa. Begitu selesai sholat, zikir, baca subhanallah, alhamdulillah, gitu ya, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, kan begitu. Ini adalah doa kalimah thayyibah yang mudah diucapkan, tapi akan memberatkan timbangan kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ketika Rasulullah SAW Mi'raj ke Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah, menerima perintah sholat, lalu begitu turun di langit yang ketujuh bertemu dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Begitu bertemu dengan Nabiullah Ibrahim, Nabi Ibrahim berkata kepada Muhammad, "Ya Muhammad, wahai cucuku,
sampaikanlah salamku kepada umatmu, perbanyaklah tanaman-tanaman surga. Lalu Nabi Muhammad SAW bertanya, wahai kakekku, apakah tanaman-tanaman surga itu? Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Paham? Paham boten? Tanaman surga itu duduk wit sawit. Tanaman surga duduk wit pinang. Tanaman surga duduk wit pisang. Tapi tanaman surga, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Semuanya bisa? Itu tanaman surga. Besok kita akan memetiknya di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Itu setiap hari baca subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Bah, jenengan maos subhanallah. Oke. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah. Dilupakan punya tasbih. Tasbih itu kan dari mulai ini ke itu kan ada pembatas. Jumlahnya 33. Jadi subhanallah 30, alhamdulillah 30, Allahu akbar 30. Baru berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya yang pertama memuji Allah, alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, itu doanya, Bu. Kita berwasilah dulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama memuja Allah, yang kedua berwasilah kepada Rasulullah. Ini kita setelah itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Pakai bahasa Jawa bisa. Itu, Duh Gusti, kula nyuwun wah sawite akeh. Imbah itu amin. Nah, ngoten niku. Nggih. Ya Allah, jaluk putune sing soleh lan solehah, bahwa itu amin. Ngoten niku diaminkan. Nah, itu ya kan berjamaah kali sinten kali mbah lanang kalau mbah itu. Nanti mbah lanangnya berdoa, mbah itu amin. Walaupun pakai bahasa Jawa, gak apa-apa. Allah itu paham dengan semua bahasa, nggak perlu pakai bahasa Arab. Dalam Arabik adewe ku Arab pati genah. Ya kan? Arabnya Arab pati genah. Jadi Arabnya nggak tentu. Pakai bahasa yang kita paham, itu lebih bagus. Kita berdoa kepada Allah. Doa itu sebanyak-banyaknya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ud'uni astajib lakum, kata Allah. Mintalah kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Tapi dikabulkannya enggak langsung itu, Bu. Disesuaikan dengan kebutuhan kita. Itu. Kadang-kadang kita ini ada, wah, tonggoku ora tau donga, tapi di mobil tonggoku ora tau sholat, duitnya akeh. Itu istidraj namanya. Istidraj itu adalah orang yang dicuekin oleh Allah. Yo, kalau dicuekin oleh Allah kira-kira gimana? Ini istidraj, orang dicuekin oleh Allah Subhanahu wa taala. Mending diuji dengan sakit, mending diuji dengan kekayaan, ketimbang kita istidraj, dicuekin oleh Allah. Siapa dia? Dia adalah Raja Fir'aun, dia adalah Qarun, nggak pernah sakit tapi dia hartanya banyak. Nggak pernah ibadah tapi hartanya melimpah ruah. Tetapi ketika itu dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Lebih bagus kita diuji dengan sakit. Orang yang sakit lulus dari ujiannya. Siapa dia? Nabi Ayub alaihissalam. Tapi tidak sedikit orang yang diuji dengan kekayaan tidak lulus. Fir'aun, Qarun
diuji dengan kekayaan tapi nggak lulus dari ujiannya. Tapi orang yang sakit, kenapa? Orang yang sakit itu lebih dekat kepada Allah. Makanya ibu, kalau ada orang sakit, kita pergi, apa bahasanya? Besuk. Orang Jawa apa? Tile, nah tile. Iya. Tile wong loro. Bahasa halusnya tile itu apa? Hah? Ningali tiang gerah. Sakit, gerah itu apa? Gerah dia sakit. Kecuali orang Banyumas gerahnya lara. Apa nih sing lara? Lara bokongnya mengapa tiba? Ketika kita minta dan menjenguk orang sakit, bukan hanya kita mendoakan orang sakit, tapi minta kita kepada orang yang sakit untuk didoakan. Kenapa orang yang sakit itu lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena orang yang sakit itu ingat ketika sedang sehat, tapi orang yang sehat lupa ketika sakit. Betul betul. Bapak sakit, ingat sehat, tapi kalau lagi sehat lupa sakit. Maka orang yang sakit itu lebih dekat kepada Allah. Lah sak badung-badunge wong, sak nakal-nakale wong, kalau sakit pasti tidak zikir kepada Allah. Ya Allah, larani ya Allah. Bener mau bener? Gimana bener? Iya. Orang yang tidak pernah berzikir saja kepada Allah, kalau sakit dia ingat kepada Allah. Maka orang yang sakit itu lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta kepada Allah dia kesehatan, ya Allah. Kok larani ya Allah, kok ngoten iki larane ya Allah. Ora kuat ya Allah. Kadang-kadang sekali-kali aku bingung larane yuk. Ya kan? Kalau kita sakit ya, orang yang sakit. Nah makanya doa itu adalah senjatanya orang yang beriman. Minta. Apalagi kita berdoa ketika kita sholat. Ibu bapak sekalian, ketika kita sholat, di mana sisipkan doa? Sisipkan doa itu ketika kita sujud. Karena serendah-rendahnya manusia, setawadu-tawadunya manusia adalah manusia ketika sujud di hadapan Allah. Dia tempelkan dahinya di sejadah. Dia mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Telu. Habis itu minta kepada Allah doa. Yang penting gak usah disebutin dalam hati. Berdoa kepada Allah. Jadi ada waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa. Yang pertama, ketika kita bersujud dalam sholat, itu doa mustajab, doa yang akan dikabulkan oleh Allah. Makanya kata Rasulullah, panjangkanlah sujudmu. Artinya apa? Selain kita membaca Subhanallah, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, setelah itu kita bersujud di hadapan Allah. Dan disitulah kita serendah-rendahnya manusia, tawaduk kita di hadapan Allah, merasa bahwa kita itu tidak ada apa-apanya di hadapan Allah, sujud di hadapan Allah sambil berdoa. Insya Allah doa kita akan dikabulkan. Yang pertama. Yang kedua, bapak-bapak nih, doa yang mustajab dan akan dikabulkan oleh Allah ketika di hari Jumat di antara dua khutbah. Ibu kan begitu bapak. Begitu bapak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum min al-ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bilal membaca sholawat. Allahumma shalli ala sayyidina
Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wallahu ta'ala sahabati an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Khotib jangan berdiri dulu. Nah, ini kadang-kadang kita ada yang nggak tahu. Yang sering khotib Bapak sekalian, yang sering khotib Jumat, yang jadi khotib Jumat, begitu Bilal membaca sholawat berhenti sejenak, berikan kesempatan kepada makmumnya untuk apa? Untuk berdoa kepada Allah. Minta, ya Allah, apa yang kita minta. Baru setelah itu, ya kurang lebih 3 menit lah, habis itu berdiri. Ini baru Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berdiri deh cepat. Enggak kasih kesempatan untuk makmumnya. Kita berdoa karena disitulah tempat yang mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, orang yang mudah dikabulkan doanya ketika turun hujan, lebat hujannya. Itu tempat yang waktu yang mustajab untuk berdoa. Kita beda, yang udan terus turun. Betul apa enggak? Paling enak ibu yang udan turun kemulan karo kelonan. Kelonan sama anaknya maksudnya. Itu paling enak. Padahal ketika hujan lebat, hujan turun lebat itu ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah tempat yang mustajab, waktu yang tepat untuk berdoa. Begitu hujan petir datang, buah besar kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku ya Allah. Ya Allah, anak-anakku jadikan anak yang soleh yang solehah ya Allah. Istriku ya Allah, jadikan istri yang solehah ya Allah. Amin. Orang cerewet maneh ya Allah, ya kan? Jadikan suamiku suami yang soleh ya Allah, rajin sholat, rajin ibadah gitu. Itu ketika turun hujan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, ketika kita sakit. Tadi saya katakan, karena ketika kita sakit itulah waktu yang mustajab berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Senakal-nakalnya manusia tidak pernah ibadah kepada Allah, tapi kalau ketika dia sakit pasti berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu sholat, ingat-ingat ya, waktu sholat hari Jumat, waktu hujan, waktu sakit, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling sering di mana di antara keempatnya itu? Ketika sholat paling sering. Hari Jumat seminggu sekali, sholat sehari 5 kali. Mana yang paling sering kita berdoa ketika sujud? Dalam satu kali sholat berapa kali sujud? Ayo, sholat zuhur berapa kali sujudnya? Pernah hitung ngomong enggak? Sujudnya sholat zuhur pinter bu? 8. Asar orang 8 walu. 8 tambah 8 pinten. Sholat maghrib berapa kali kita sujud? 6. 8 tambah 8 tambah 6. Iya mana kabeh? Hah? Datang ke Pinang gitu nih. 8 tambah 8 tambah 6 berapa? Saya nggak gitu loh ini. Kalau salah sampean yang salah. Nah itu 22. Sholat isya berapa kali kita sholat apa sujud? 8 tambah 8 tambah 6 tambah 8 30. Tambah sholat subuh berapa kali kita sujud? 4 kali. 8 tambah 8 tambah 6 tambah 8 tambah 4 pinten? 34.
34 kali kita sujud dalam sehari, dan 34 kali kita minta kepada Allah. Mungkinkah ditolak doa kita oleh Allah 34 kali? Kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak sampean minta duit 2 kali aja langsung kasih, apalagi 34 kali. Dia Allah yang Maha Agung, Dia Allah yang Maha Kaya, Dia Allah yang Maha segala-galanya. Kalau 34 kali tidak dikabulkan, itu bukan Allah namanya. 34 kali kita sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, 34 kali kita berdoa kepada Allah dan memuji Allah. Bayangkan, saya kira baru kali ini ibu-ibu ngitung sujud sholat. Hah? Kemarin-kemarin dihitung nggak? Baru kali ini kan? Baru tahu ini kan? Kemarin-kemarin nggak pernah hitung Pak Ustaz, nggak kepikir oleh kita. Tapi sekarang kepikir oleh kita. Rupanya kita sujud 34 kali dalam sehari semalam. Berdoa 34 kali ketika kita sujud. Tapi ingat, itu kalau sholatnya 5 waktu. Tapi kalau sholatnya 2 waktu, zuhur sama asar berarti tinggal 3. Maghrib, isya, subuh. Maghrib 3, maghrib 6, isya 4, subuh isya 8, subuh 4. Jadi berapa? Makin dikit kita melaksanakan sholat, makin sedikit pula kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka 5 kali dalam sehari semalam itu, ketika kita minta kepada Allah, insya Allah Allah kabulkan. Karena sesungguhnya sholat itu, ibu, kata Rasulullah SAW pernah bertanya kepada sahabatnya, wahai sahabat, kalau ada di depan rumahmu sungai, lalu kamu mandi 5 kali dalam sehari semalam, adakah masih yang tersisa kotoran di tubuhmu? Kira-kira bu, kalau ibu ada sungai di depan, tapi untuk parit sungai, lek parit tambah kucel. Parit kayak gitu, apalagi musim pasang, udah apa namanya, airnya hitam. Ada sungai di depan rumah kita, lalu kita mandi sehari semalam 5 kali. Kata Rasulullah, adakah masih kotoran di tubuhmu? Sahabat mengatakan, tidak ya Rasulullah. Begitulah dengan sholat. Kalau Bapak Ibu sekalian punya dosa di hadapan Allah, lalu kita meminta kepada Allah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholat 5 waktu, maka dosa-dosa itu akan terkikis sebagaimana kita melaksanakan mandi dalam sehari 5 kali, seperti kita menghilangkan daki dari tubuh kita. Ibu-ibu aja mandi sehari berapa kali? 2 kali, siang sama kadang-kadang 1 kali, ya kan? Iya, isu-isu orang kober. Iya, orang kober, keburu berangkat ke kerja, mandinya sore di rapel. Udah kayak gitu nggak sabunan, dakinya tambah kandel. Kalau 5 kali mandinya pakai sabun, insya Allah tidak ada lagi kotoran pada tubuh kita. Begitulah hakikatnya ibadah sholat, bahwa sesungguhnya ibadah sholat itu mengurangi dan mengkikis dosa-dosa kita. Kalau kita tidak mau melaksanakan sholat, maka akan tertumpuk, dan akhirnya seperti daki yang ada pada diri kita. Coba ibu bayangkan, kalau ada 1 tahun saja nggak mandi, kira-kira gimana? Ayo, Pak, dan setahun boten siram. Jadi bahasa Jawa ini memang unik, nggak boleh membahasakan diri sendiri ya. Dulu saya di Jogja itu belajar, ditanya, Mas Irfan mau mana? Badai siram, rupanya salah, ya kan? Itu ajeng atuh siram itu orang. Cuman ada diajarin dulu, kayak gini Mas. Kalau ditanya, bapaknya di mana?
Bapak sare kulo siram. Itu salah itu. Bapak sare kulo siram. Salah itu. Ya. Mandi 5 kali dalam sehari semalam itu akan membersihkan tubuh kita. Sholat yang kita lakukan akan membersihkan tubuh kita. Insya Allah orang yang rajin sholat itu ibu, mukanya akan bercahaya. Walaupun hitam tapi bercahaya, bersih. Apalagi yang putih, nah, itu bersih. Nah, ini hakikatnya ibadah sholat. Lalu bagaimana pula kata Rasulullah, sholat itu selain membersihkan tubuh kita, sholat itu as-sholatu karra'su fil jasad. Sholat itu bagaikan kepala pada jasad manusia. Orang yang tidak melaksanakan sholat, walaupun dia hidup seolah-olah tidak berkepala. Kira-kira Bu? Ini as-sholatu karra'su fil jasad. Sholat itu bagaikan kepala dalam jasad kita, kata Rasulullah. Kira-kira kalau ada orang yang putus tangannya masih hidup enggak? Putus kakinya. Kemarin ada orang yang putus kakinya Bu. Ya? Iya, yang itu ya, kena itu ya, mesin rumput. Iya benar. Hati-hati Pak ya kalau bawa mesin rumput. Maunya bawa Pak punya sepatu besi. Kalau sepatu boot itu ya tetap, jadi putus, nggak bisa disambungkan lagi. Akhirnya diamputasi ya, potong. Tapi masih hidup kalau tidak punya ada kaki. Orang tidak punya kaki masih hidup. Orang tidak punya tangan masih hidup. Orang rantai jeriji hilang satu masih hidup. Wonten menteri pate tetap hidup, nggak punya labe. Hidup pernah nggak? Ada kok, ada tapi tetap hidup. Nggak punya hidung, maksudnya hidung itu banyak, tetap hidup. Tapi orang tidak punya kepala, hidup atau mati? Kalau ada ibu, orang bertamu, assalamualaikum, waalaikumsalam, sinten niku, kula Pak RT. Begitu masuk, rupanya nggak ada kepalanya. Kira-kira lari apa enggak ibu? Lari. Nah, itu. Jadi saya ibaratkan begitu Bu. Jadi orang yang nggak sholat itu, orang yang tidak sholat itu hakikatnya orang mati. Iya. Kalau kita mengibaratkan bahwa kepala itu as-salatu karra'su fil jasad, sholat itu bagaikan kepala dalam jasad kita, maka orang yang tidak melaksanakan sholat berarti tadi orang yang tidak ada kepalanya. Mati dia, mati apanya? Mati hatinya. Ini eman-eman Bu, ayu ora sholat, ganteng ora sholat, sugih ora sholat, miskin ora sholat, gak ada alasan gak sholat. Besok ibu-ibu yang gak sholat itu begitu di yaumil mahsyar ditanya, Bu sholat mau boten? Enggak ya Allah. Kenapa enggak sholat? Sibuk ya Allah. Ngurus apa? Ngurus harta ya Allah. Nah hartanya berapa banyak? Banyak ya Allah. Nah itu ada pinang, ada sawit, ada mobil. Itu disebut semua, Mbak. Lalu nanti didatangkan orang yang paling sibuk. Siapa dia? Dia Nabi Sulaiman yang hartanya banyak. Wahai cucu Adam, Nabi Sulaiman ini hartanya lebih kaya daripada engkau. Hartanya lebih banyak daripada engkau, tapi dia tetap sholat. Datang lagi orang cantik. Duk, kenapa enggak sholat? Anu ya Allah. Enggak anu. Anu ya Allah. Apa sibuk mempercantik dirinya? Nanti di hadapan Allah akan dihadirkan orang yang lebih cantik daripada kita. Dia siapa? Dia adalah
anak dari Rasulullah. Dia adalah Siti Fatimah. Cantik tapi sholat. Ada lagi ditanya, kenapa engkau enggak sholat? Ya Rasulullah, saya sepanjang umur saya sakit. Mana sakit rematik, diabetes, segala macam. Ya lorong boyo, encok segala macam disebut di hadapan Allah. Dihadirkan Nabi Ayub alaihissalam. Nih Ayub, hambaku yang ikhlas, dia sakit sepanjang tahun dan sampai habis semua tulang, semua dagingnya, tinggal hatinya dan lisannya yang tidak dimakan oleh ulat, tapi dia tetap sholat. Hati-hati bu, nggak ada alasan. Ada lagi datang orang yang tampan di hadapan Allah, apa nggak sholat? Saya ini paling tampan di dunia. Dihadirkan Nabi Yusuf alaihissalam. Hadir Nabi Yusuf, nih Yusuf lebih tampan daripada engkau, tapi dia tetap melaksanakan sholat dan ibadah kepada aku, kata Allah. Jadi nggak ada alasan kita tidak mau sholat. Makanya sholat itu adalah ibadah yang banyak rukhsahnya, banyak keringanannya. Ibu-ibu pergi dalam perjalanan dari sini ke Jawa, ya, naik bus, begitu turun waktu zuhur, laksanakan sholat zuhur. Boleh sholat asarnya ditarik ke zuhur, itu namanya dijamak. Nggak cukup di situ, Allah baik dengan kita, sudah dijamak, boleh dikosor. Dikosor itu disingkat, 4 rakaat jadi 2 rakaat. Makanya sholat zuhurnya 2 rakaat, asarnya 2 rakaat. Bagi siapa? Bagi musafir. Itulah rukhsah, keringanan buat kita, kebaikan Allah yang berikan kepada kita. Datang lagi sholat maghrib. Rupanya sholat maghrib busnya enggak berhenti, berhentinya sholat isya. Begitu sholat isya berhenti, ditarik sholat maghribnya ke sholat isya. Itu namanya dijamak. Cuman sholat maghrib enggak bisa dikosor. Awas, ingat, kata Pak Ustadz boleh dikosor, katanya disingkat. Yang 2 rakaat, yang 4 rakaat jadi 2 rakaat. Berpikir di rumah, kalau nanti sholat maghrib, kalau zuhur 4 rakaat jadi 2 rakaat, berarti sholat maghrib 3 rakaat jadi 1 rakaat setengah. Gak bisa. Nah, itu boleh dijamak. Nanti begitu sholat isyanya boleh dikosor jadi 2 rakaat. Dilaksanakannya di sholat isya. Sholat subuh, nah ini sholat subuh nih. Sholat subuh itu nggak bisa dijamak dan tidak bisa dikosor. Ketika sholat subuh nggak berhenti sholat di dalam bus. Caranya bagaimana? Tayamum. Tayamumnya di mana? Di kursi bus. Untuk menghormati kita melaksanakan ibadah sholat. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keringanan. Ibu-ibu sakit, bapak sakit, gak sanggup berwudu, boleh kita melaksanakan sholat dengan tayamum. Nawaitu tayamum mali istibahati sholati fardhu lillahi ta'ala. Tempelkan tangan kita di dinding. Habis itu, setelah itu kita usapkan di muka, tempelkan lagi, kita usapkan di tangan, baru kita buang. Selesai. Karena apa? Karena tayamum tidak seperti wudu. Kalau wudu mesti kumur-kumur, tayamum enggak. Tumur-tumur pakai debu, gimana caranya? Ibu, awas, hati-hati. Tayamum beda. Kalau tayamum itu yang diusap cukup muka dan tangan. Kaki enggak. Ambil debu dingin-dingin. Enggak perlu. Cukup muka dengan sholat. Sholat sunnah. Begitulah keringanan. Ibu sakit, makanya saya sering katakan, kalau sakit, ibu-ibu usahakan hadap ke kiblat tidurnya. Kalau ibu terlentang, kakinya di sini. Kalau ibu miring, kakinya di sini.
Gitu. Jadi awas, hati-hati. Kemarin ada yang nggak tahu, katanya ngadap kiblat itu kakinya sebelah sini. Kalau posisi kita miring sebelah sini, ngadapnya ke kiblat. Tapi kalau kita terlentang sebelah sini kakinya. Kalau sebelah sini kakinya membelakangi kiblat namanya. Ibu-ibu jangan gontok-gontokan. Orang tuanya meninggal. Mana ada yang gontok-gontokan begitu? Orang tua meninggal, ada kiblat kakinya sebelah situ. Itu namanya membelakangi kiblat. Menghadap kiblat kakinya sini. Kalau sakit menghadap kiblat. Dekat ke dinding supaya kita mudah tayamumnya. Itu tayamum Allah. Kalau kita sakit boleh berbaring sholatnya. Ibu-ibu yang sakit kakinya boleh sambil duduk di kursi boleh. Sholli fardal maghribi salas rakaat mustaqbilan qiblati lillahi lillahi ta'ala Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira dan seterusnya. Begitu ruku baca Fatihah, baca surah pendek, baru ruku Allahu akbar subhanallah. Begini cukup ditundukkan kepalanya. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi ping pinten? Ping 3. Allahu akbar sujud ngoten niko. Ngoten niki apa ngoten niko? Ngoten niki. Ya Mbah, mak mau anak nggih. Nanti kalau sering kita punya penyakit sakit ini enggak perlu dipaksain, kita harus berdiri. Itu. Dudukan subhana rabbiyal ala wa bihamdi ping pinten? Allahu akbar rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni. Gak usah pakai kol-kolah. Wajburni warfa'ni wajburni wahdini wa'afini wa'fu'adni. Allahu akbar subhana rabbiyal a'la wa bihamdi ping pinten? Ping 3. Tapi ibu-ibu jangan begitu pula. Allahu akbar subhana rabbiyal a'la wa bihamdi ping 3. Allahu akbar, gak perlu 3 kali. Dah. Allahu akbar. Rakaat yang kedua baca surat Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nanti surat tarawih boleh gitu. Bawa kursi masing-masing tapi yang sakit aja. Jangan nanti yang sehat bawa kursi juga. Ngawur namanya itu. Nah, kata Pak Ustadz enak sholat 7. Itu bagi yang sakit. Ruhsah namanya. Keringanan. Yang sehat tetap ngadem Pak. Ini sehat bawa kursi. Sampai bawa kursi untuk apa Pak RT? Lah kata Pak Ustadz kemarin Isra Mi'raj kan oleh sholat tarawih bawa kursi. Itu yang sakit. Kalau Pak RT sakit boleh. Kalau Pak RT sehat nggak boleh. Itu kan yang sakit. Bawa kursi, panggul kursi nih, ya kan? Sholat taraweh, ya kan? Butuh nih, Mbak, bener. Dibawakan sama butuh nih, itu sholat. Rupanya duduk juga sakit karena sakit pinggangnya. Yung alap yung larane boyo. Boleh sambil berbaring, tapi kalau sudah berbaring ra usah mangkat tarawih di masjid. Mergo napa? Mergo salat sambil baring temennya berdiri yang ganggu. Ya kan? Kalau enggak di belakang sana yang teras. Ya kan? Di rumah salatnya. Coba tahu ya Allah, aku kalaupun mati ingin mati di masjid. Nanti cucunya suruh ngangkat. Habis itu sholat baring di masjid. Aduh, alah ganggu tetangganya malah. Kalau sudah nggak bisa baring, Allahu Akbar, nggak perlu pakai gerakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Surah pendek. Surah pendek. Allah. Pakai tangan aja. Kalau kita masih bisa mengangkat tangan. Rupanya mengangkat tangan juga nggak bisa pakai isyarat mata. Allahu Akbar, pecahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sami Allahu liman hamidah. Buka peripate. Lu belum pernah kan sholat begitu? Ini bagi yang sakit. Kalau yang sehat nggak boleh. Datang ke masjid sehat, baring di situ sholat. Allahu Akbar, kata imam. Allahu Akbar. Baca Fatihah, Sami Allahu liman hamidah, peripatnya buka. Nah, itu kalau yang sehat gak boleh. Itu khusus yang sakit. Kalau berdiri nggak bisa, boleh sambil duduk. Nggak bisa sambil duduk, sambil berbaring. Nggak bisa sambil berbaring. Terlentang, nggak bisa terlentang. Pakai isyarat tangan, nggak bisa pakai isyarat mata. Tangan pakai isyarat mata. Nggak pakai isyarat mata, pakai detakan hati. Kalau hati kita sudah nggak detak lagi, maka disolat. Jadi solatkan, bawa masjid, bungkus kain kafan, bawa solatkan. Usolli sunnat, usolli ala hadal mayyiti arba'an takbiratul fardu kifayati lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Nggak pakai sujud lagi. Jangan mau apa namanya sholat jenazah mau sejadah. Hati-hati. Kok mau sejadah? Sholat mayit nggak pakai sejadah. Karena apa? Nggak pakai sujud, nggak pakai ruku. Jangan kayak Abu Nawas. Pernah nggak cerita Abu Nawas? Abu Nawas ini kan orangnya lucu. Bawa sejadah, dihampar sejadah di depan itu di depan jenazah. Di depan jenazah, ya Allahu Akbar. Habis itu ruku. Makmumnya subhanallah, subhanallah gitu kan. Terus aja ruku. Begitu selesai, dia itu kan orangnya lucu. Ditanya, kenapa Abu Nawas kok sholatnya begitu? Tadi di jenazah ini banyak dosanya, makanya pakai ruku dan sujud. Jadi Abu Nawas itu nggak pernah kalah, nggak pernah mau ngalah dia. Nah, sholat itulah keringanan yang Allah berikan kepada kita dalam ibadah sholat. Maka tidak ada alasan lagi kita tidak mau sholat. Iya, karena Allah berikan rukhsah keringanan dalam ibadah sholat. Apalagi katakan tadi adalah sholat itu karaksufil jasad. Sholat itu bagaikan kepala dalam jasad. Kalau kita sudah sholat, sholatnya sudah lengkap, ajak anak kita untuk sholat. Ajarkan ketika 7 tahun untuk melaksanakan sholat. Di masjid, di musola, di madrasah. Tapi ada mau bangun madrasah tadi, diajarkan oleh guru-guru ngajinya. Dari mulai takbiratul ihram, Allahu Akbar, diajarkan inni wajjahtu wajhiya, kan gitu. Lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Gitu kan di madrasah? Iya. Tuh, madrasah. Nanti selain itu ajarkan man ana laulakum. Kan gitu. Pengakuan siapa aku tanpa engkau wahai guru. Begitu. Minta anak-anak kita untuk sholat. 10 tahun enggak mau sholat. Fadribu, kata Rasulullah, pukul. Tapi mukulnya mukul yang mendidik. Supaya apa? Supaya tahu bahwa sholat itu wajib. Makanya kalau kita punya anak, kalau mau dibentuk sebelum 10 tahun. Kalau sudah 10 tahun ke atas payah, apalagi sudah 15 tahun. Kalau ibu bapak sekalian punya bunga, anak kita itu ibarat bunga, anak kita itu ibarat pohon. Bagaimana kita membentuknya umur 1 tahun sampai umur 7 tahun,
itu masanya untuk membentuk. Sampai umur 10 tahun itu masanya untuk mengamalkan. Kalau kita punya bunga akan dibentuk seperti apa? Ibu punya bunga melati, pingin bunga melatinya muter, itu dari kecil diputerkan gitu kan? Ya apa enggak? Coba kalau sudah bunga melatinya naik ke sana, diputerkan, gimana yang terjadi? Apa? Kolol, patah, kodol, tugel. Iya. Jadi gitu. Cara mengajarkan anak kita itu 7 tahun kita ajarkan 7 tahun. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin dan seterusnya. Ajarkan Fatihah. Kenapa? Karena umur 7 tahun itu masa-masanya memorinya itu. Coba bayangkan kalau 7 tahun kita berikan rekaman dia, kuat rekamannya, beda dengan rekaman kita. 1 tahun, 7 tahun sampai 10 tahun itu masa masukkan rekaman. Makanya anak-anak kita sekarang ini umur 1 tahun itu jangan dikasih rekaman yang enggak-enggak. Yang kita rekamkan di otaknya itu baca Fatihah, mulai dia bisa berbicara, ajarkan alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim. 1 tahun mulai bicara, 2 tahun sudah lancar, dia sudah bisa baca Fatihah. Ini enggak, ibunya senang nyanyi. Begitu anak 1 tahun masuk 2 tahun, aku mundur alon mergo sadar aku sopo. Oh, kan hafal kan? Anak-anak kita coba. Ya Allah ya Rabbi. Kalau aja segitu udah disaut dikeluarkan. Artinya apa? Ini kan udah terekam anak-anak kita ini. Harusnya apa? Harusnya 7 tahun dia ajarkan sholat. Bapaknya 7 tahun ajarkan dia bagaimana azan. 7 tahun azan. Ya kan? Ajarkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, mengagungkan nama Allah. Ibu kalau depan anak-anak gak usah nyanyi, itu yang direkam sama siapa? Sama anak kita. Paling tidak depan anak kita, ayo nak, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sudah besar dia mengagungkan nama Allah. Kalau kecil saja sudah diajarkan nyanyi, udah besar jadi artis. Tapi sekarang Bapak Ibu sekalian bisa kita perhatikan, anak-anak kita itu banyak yang diajarkan jadi artis, sehingganya orang tua akan bangga ketika anaknya bisa nyanyi ketimbang anaknya bisa ngaji. Ibu-ibu nanti sudah masuk Ramadan, kalau kita melihat anak-anak kita hafal Quran, ya Allah ya Rabbi, kita sampai bisa menangis melihat anak-anak itu melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Betul Bapak? Nanti udah Ramadan itu udah mulai tuh tahfiz. Di mana RCTI itu ya? Iya, tahfiz RCTI. Masya Allah, kadang kita menonton itu sampai meneteskan air mata. Tapi ada orang-orang tua di sana diajarkan anaknya menjadi artis, disuruh nyanyi. Masih kecil suruh joget. Tapi mudah-mudahan di sini ada yang anak ibu-ibu bercita-cita anaknya jadi artis. Bu. Kalau anak kita jadi artis, mengajarkan apa? Mengajarkan anak kita itu diseret masuk dalam neraka. Apalagi seorang artis itu yang membuka-buka auratnya. Bukankah ketika Rasulullah SAW diantar oleh malaikat Jibril ke neraka,
melihat seorang wanita yang rambut panjang, rambutnya diangkat oleh malaikat Jabaniyah, malaikat penyiksa yang ada di dalam surga, namanya malaikat Jabaniyah. Kalau ngomong keluar lidahnya lidah api, matanya melotot, dan tidak pernah ada belas kasihan kepada orang yang ada dalam neraka itu. Diangkat rambutnya, digantung rambutnya, setelah itu disiramkan timah panas di atas kepalanya. Nauzubillah, subhanallah min dzalik. Siapa dia? Dia adalah seorang wanita yang ketika di dunia tidak pernah menutup auratnya. Ketika menutup aurat, ketika dia datang ke pengajian dan pergi kondangan, di luar sana dia masih buka auratnya. Angkat rambutnya, siramkan dengan. Tidak hanya sebatas itu, orang tua yang membiarkan anak gadisnya membuka auratnya pun akan ditarik oleh malaikat Jabaniyah. Hati ibu, kalau anak kita sudah 9 tahun, punya anak perempuan, punya cucu sangat tahun, itu jangan lagi belikan baju-baju yang you can see, sing ketok, ketok, enggak boleh lagi dibelikan itu. Kalau itu masih dibelikan kepada anak-anak kita, lalu dipakai oleh anak kita, dan nanti akan terbiasa sampai dia akil balik 15 tahun, 17 tahun dia masih membuka auratnya. Bukan hanya anak kita yang dimasukkan ke dalam neraka, tapi kita orang tuanya yang membiarkan anaknya membuka aurat, ditarik pula ke dalam neraka. Bu ya, punya cucu, ajarkan nih 8 tahun pakai jilbab. Udah biasa. Kenapa? Kalau sudah 15 tahun pakai jilbab, kalau nggak biasa panas. Tapi kalau dari kecil diajarkan dia berjilbab, insya Allah sampai tua dia akan berjilbab. Itu penting bagi kita. Nah, maka dari itu Bapak Ibu sekalian, anak kita didik dari mulai apa? 1 tahun sampai 7 tahun. Ajarkan untuk melaksanakan ibadah sholat. Coba anak saya itu 1-2 tahun kurang, tapi karena apa? Karena mama dan bapaknya itu sering sholat jamaah. Kalau nggak di rumah sholat jamaah, saya masa pulang ke rumah sholat jamaah. Gitu. Anak saya ikut ya, walaupun sujudnya tiarap. Jadi sujudnya itu apa namanya? Tengkurap. Jadi begitu sujud dia nggak bisa sujud, rukunya bisa dia. Nanti begitu Allahu Akbar, kayak gitu dia anak saya itu. Kadang kita sendiri itu mau ketawa, udah kayak gitu dia di depan pula ngadapnya ke kita. Coba, iya. Kalau ngadapnya sama-sama ke sana ke kiblat nggak jadi masalah. Kita ngadap kiblat, anak saya dari depan ke sini. Udah Allahu Akbar, saya salat jamaah dengan ibunya. Dia ikut juga Allahu Akbar. Kita baca Fatihah ya. Coba dia gitu-gitu dia. Sampai kadang-kadang kita hampir batal sholatnya. Dari itu ditarik sama abangnya ke belakang. Nah, ke depan lagi. Ruku sudah bisa. Tapi ketika sujud dia tiarap sujudnya. Enggak apa-apa. Begitulah pembelajaran kita menjadi tauladan untuk anak-anak kita. Kapan lagi kita menjadi tauladan, menjadi contoh anak dan cucu kita? Bukankah Rasulullah SAW ketika sholat, lalu cucunya Hasan Husain mengikuti di belakangnya, terkadang Hasan Husain naik ke punggungnya. Itu wajar karena anak-anak. Gak apa-apa, bawa dekat sholat. Pak Ustaz, batal enggak kalau kita bawa anak kita? Enggak batal. Walaupun dia bawa najis. Benar, Rasulullah itu menggendong cucunya sholat. Kalau di Mekah itu Bu, banyak ya yuk di Mekah, yang sudah di Mekah itu Pak, di Mekah itu banyak orang sholat, ibu menggendong bayinya, gendong Allahu Akbar ya. Begitu dia sujud, ditaruh bayinya, gak apa-apa. Begitu mau berdiri, ambil lagi bayinya. Batal enggak? Enggak batal. Batal itu kalau anaknya nangis, batal.
Kalau kita masih fokus untuk ibadah, gak batal. Itu gak batal. Hasan Husain pernah ketika Rasulullah sholat, dia ikut dan naik di punggung Rasulullah. Gak apa-apa, itu cara belajar, memberikan pelajaran kepada anak kita. Sampai 7 tahun dia sudah hafal, 7 tahun dia sudah bisa membaca iftitah, 7 tahun dia bisa membaca Fatihah, 7 tahun dia sudah bisa baca ayat pendek paling tidak qul huwallahu ahad, Allahus samad. 10 tahun dia sudah terbiasa. Coba bayangkan kalau kita biarkan anak kita sebagaimana membiarkan bunga yang ada depan kita, ketika kita membentuknya sudah besar, maka anak kita akan patah. Anak kita akan membantah ketika disuruh sholat. Sama ketika kita punya bunga tadi, ketika kita bentuk bunga itu, mau belok ke kanan, belok ke kiri, itu tergantung orang tuanya. Ajarkan kita sholat, karena sholat itu penting. Nah, mudah-mudahan keluarga kita menjadi keluarga yang ahli sholat, keluarga kita menjadi ahli ibadah, keluarga kita menjadi ahli Al-Quran, dan kita semua dengan ibadah sholat itu kita selalu menjadi orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya bagi kita. Enggak sedikit Bu, 1 jam loh. 1 jam itu enggak sedikit. Itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Mari kita sama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berdoa. Tundukkan tangan kita, angkat, tundukkan kepala kita sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan sholihan. Amin ya Allah, amin ya Allah. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhana 'aliyil wahhab. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Tibbil qulubi wa dawaiha wa 'afiyatin abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabbana yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, malam hari ini kami menadahkan kedua tangan kami, menundukkan kepala kami, bermunajat di hadapan Engkau ya Allah, agar kami Engkau turunkan rahmat, agar kami Engkau berikan kesehatan, agar kami Engkau berikan segala yang kami butuhkan. Ya Allah ya Rabbana, Engkau lah ya Allah yang mampu berikan segala-galanya bagi kami ya Allah. Jauhkanlah kepada kami ya Allah malapetaka, jauhkanlah kepada kami ya Allah dari penyakit-penyakit yang menular. Jauhkanlah kepada kami ya Allah, jauhkan kepada kami sesuatu yang tidak kami senangi ya Allah. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, dengan kelemahan dan kerendahan hati kami ya Allah, ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Maafkan atas segala kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Kami sadar ya Allah, kami adalah orang yang selalu lalai terhadap perintah ya Allah.
Kami sadar ya Allah, kami adalah orang yang selalu membangkang atas perintah-perintah yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Untuk itu ya Allah, bukakanlah semua pintu hati kami, agar kami selalu taat kepada Engkau ya Allah, selalu menjauhkan dari segala-segala yang Kau benci kepada kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, jadikanlah kami manusia yang soleh, jadikanlah manusia yang soleh dan soleha. Jadikan keturunan kami menjadi keturunan yang soleh dan soleha. Jadikanlah mereka ahlul ibadah, jadikanlah mereka ahlul Quran, dan jadikan mereka ahlul jannah. Allahumma tawil umurana wassahih ajsadana wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ila al-khairi karibna wa min syarri a'daina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab wa Sha'ban dan bulan Sha'ban wa ballighna Ramadan, dan sampaikan umur kami ya Allah pada bulan suci Ramadan. Panjangkan umur kami ya Allah, sehatkan badan kami ya Allah, terangi hati kami dengan nur dan cahayamu ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang selalu taat kepada-Mu ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal ya karim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum